Kami rindu Tuhan lawatan-Mu pagi ini Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban-beban kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus kau ajaib, Yesus kau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kaulah menjadi tuntunan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Tuhanlah menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Langkah kaki kami Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Karena kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu dari tempat kudus, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
kami berikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Yesus. Mari saudara yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bergoyang bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau inginkan? Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau inginkan? Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari sama-sama lambaikan tangan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, lagi suka-sukamu Tuhan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Suka-sukanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama angkat tangan. Oh, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kayaknya kurang semangat Bapak Ibu ya. Lebih lagi bersuka buat nama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan berkorban buat kita, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang baru. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh bergoyang bagi nama Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, lagi suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Suka-suka siapa Bapak Ibu Saudara? Sama-sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Oh, haleluya.
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari beri yang terbaik bagi nama Tuhan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan bahkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Masih ingin lebih lagi memuji Tuhan? Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu Saudara rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita persiapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami undang pelayan Tuhan untuk boleh bersama-sama maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa bagi persembahan yang akan kita tabur. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Bapa. Pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan buat Engkau, kami percaya Tuhan, semua boleh menyukakan hati Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan tangan-tangan kami, terlebih hati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan Tuhan, apa yang kami tabur akan kami tuai dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah persembahan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
satupun yang dapat kami banggakan Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Cinta-Mu, inilah hidup kami Tuhan. Sudah memilih kami, milikku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pagi hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kami, dan Tuhan akan lebih lagi menyatakan akan kuasa dan kebaikan-Mu tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, kita boleh bersama-sama ada dalam hadirat-Mu. Engkau terus boleh bawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga tak kala kami dekat dengan Tuhan, disitulah kami boleh menemukan, bahkan Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik melalui rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan berkata-kata bagi setiap kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan secara khusus boleh mengurapi akan hamba-Mu yang Tuhan boleh percayakan, boleh menyampaikan isi hati melalui firman Tuhan. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba berintangi, kami berdoa, kami mengikat, mematakan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu secara penuh ada tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap diberkati firman Tuhan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya Tuhan hadir, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Senang sekali pagi hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah, di dalam minggu yang kedua, Saudara. Dan sebentar kita juga diberkati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Kristus.
melalui roti dan anggur yang sebentar kita akan terima. Saudara, pagi hari kita akan belajar firman Tuhan dalam satu ayat dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat 33. Ayat tinggal asing lagi buat kita, saudara, mungkin juga ayat hafalan buat kita. Dan pagi hari kita belajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Injil Matius pasal ke-6 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Cukup panjang, tetapi saya akan bacakan saudara akan kebenaran firman Tuhan di sini. Matius pasal ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Injil Matius yang kita akan belajar adalah dalam ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya saudara? Akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat 25 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus sudah memberikan satu perintah di dalam khotbah atau pengajarannya di salah satu bukit, yaitu Bukit Zaitun, saudara, sehubungan dengan kekhawatiran soal makan, soal minum, dan soal pakaian. Kemudian dijelaskan lebih lagi dalam ayat 31, Bapak Ibu perhatikan di situ, kata Tuhan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa saudara mereka pada saat itu begitu mengkhawatirkan soal atau perkara-perkara jasmania, perkara-perkara soal makan, minum, pakai, dan lain sebagainya? Saudara, jawabannya sederhana, karena mereka tidak mengenal Allah sebagai Bapa yang selalu peduli akan anak-anaknya. Bapa yang selalu peduli atau sudah mengerti akan segala kebutuhan daripada anak-anaknya. Sehingga saudara, mereka pada saat itu tidak memiliki pengharapan yang pasti dan tidak mempunyai satu pegangan hidup yang seharusnya orang percaya miliki. Sehingga saat itu saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang percaya yang mendengar dan mendengar akan pengajaran atau khotbah daripada Tuhan Yesus di bukit. Di dalam ayat 33b dikatakan Bapamu di surga tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Saudara, itulah Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang selalu mempedulikan akan kehidupan anak-anaknya. Dia adalah saudara Bapa yang selalu mengerti apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi keperluan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai orang tua, sebagai Bapa di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah anak-anak saya, saudara, saya sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya. Baik itu soal makanan, baik itu soal pakaian, dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak perlu tanya, saya sudah siapin, karena saya mengerti, saya memahami betul apapun jadi kebutuhan mereka, khususnya sehari-hari, soal makan, soal pakaian, bahkan saudara hal-hal yang lainnya.
Ya, jadi mereka nggak perlu tanya mana makanannya dan lain sebagainya. Kecuali kalau itu kebutuhan-kebutuhan khusus, saudara. Ya contohnya, ini anak saya kadang-kadang, "Pak, beliin baju ini dong," gitu. Nah itu khusus, saudara. Tapi pakaian sehari-hari mereka sudah saya siapkan, makanya mereka tinggal pakai. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan khusus, ya pakaian tiba-tiba dia minta ini, ya nanti kalau ada berkat baru papa belikan. Atau mungkin saudara suatu saat mungkin anak saya, "Pak, beli dong makanan khusus, misalnya pizza gitu." Itu hal khusus. Jadi saya nggak di luar daripada kontrol saya, sepengetahuan saya. Itu hal yang nggak rutin. Tetapi pada prinsipnya adalah saya sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak saya, ya baik soal pakaian, makanan dan lain sebagainya. Ya saudara, dan saya berusaha memberikan terbaik bagi mereka karena Tuhan titipkan anak-anak di tengah-tengah keluarga saya. Saya berusaha memberikan terbaik buat anak-anak saya, mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat anak-anak saya. Nah, Ibu Saudara, Bapak di dunia ini saja tahu, bahkan sangat mengerti akan kebutuhan daripada anak-anaknya, saudara, yang selalu belajar memberikan terbaik. Saya percaya semua di sini sebagai orang tua pasti pengennya kita kasih yang terbaik buat anak-anak kita, betul saudara? Berusaha sebaik mungkin saudara kita kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Itulah gambaran Bapa yang ada di dunia kita. Di dunia ini saudara, apalagi saudara Bapa kita yang di surga, Dia sangat mengerti akan kebutuhan daripada anak-anaknya. Dia sangat mempedulikan apapun yang menjadi keperluan hidup kita, segala kebutuhan yang kita perlukan. Amin. Ada pujian berkata, "Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan." Saudara, Dia adalah Allah yang bukan hanya sebagai Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang besar, tetapi dalam ada satu ayat bahwa Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang selalu mempedulikan akan kehidupan daripada umatnya. Bahkan Dia disebutkan juga dalam ayat lain, saudara, sebagai gembala yang baik, gembala yang selalu mempedulikan akan kebutuhan daripada domba-dombanya. Bahkan ada satu ayat berkata, satu domba hilang, Dia cari-cari, saudara. Dan itulah gambaran Bapa kita yang ada di surga. Dia sangat tahu akan apa yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Tuhan memberikan petunjuk sekaligus perintah acara pada waktu itu, saudara, bagaimana mendapatkan semua yang kita perlukan, bagaimana mendapatkan semua yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Dan perintah Tuhan Yesus adalah apa di situ, saudara? Cari hal yang paling utama, yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dan yang menjadi sumber dari segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu Sang Pemberi berkat. Empunya berkat, yaitu Sang Pemilik kehidupan itu sendiri, bukan kepada berkatnya. Jadi saudara, cari sumber dari apa yang kita butuhkan, bukan berkat yang kita cari. Contohnya kita datang ibadah ini, saudara, jangan kita cari berkat. Saya pastikan kalau saudara cari berkat, saudara pulang gak akan mendapatkan berkat. Kalau saudara datang ke gereja, saudara cari kesembuhan, saudara, saya pastikan saudara gak akan mendapat kesembuhan. Kalau saudara datang ke gereja seperti ini, saudara, kita cari supaya masalah kita, pergumulan akan kehidupan kita, mendapatkan jalan keluar, menerima jalan keluar, saudara, saya pastikan saudara, ketika saudara tinggalkan tempat ini, saudara gak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, ketika saudara cari Tuhan yang mempunyai berkat itu, saya pastikan saudara, ketika saudara tinggalkan tempat ini, saudara pasti akan menerima dan mendapatkan berkat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah pada kita. Ketika saudara datang mungkin membawa segala pergumulan, tapi saudara sampai di tempat ini, saudara duduk dan saudara datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau mencari Engkau. Ketika kita memuji Tuhan, aku mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau berikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara tinggalkan tempat ini, saudara pasti akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Mungkin saudara berkata, wah, belum mendapatkan keluar. Tenang saudara, saya percaya ketika saudara tinggalkan tempat ini, saudara pasti akan diberikan kekuatan buat Tuhan. Walaupun kita belum mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Bahkan mungkin ketika kita datang tempat ini, kita membawa segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit kita. Saya pastikan ketika saudara prioritaskan cari Tuhan lebih dahulu,
Saudara, dengan mujizat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tinggalkan tempat ini, saudara pasti mendapatkan kesembuhan. Dan itu hanya percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ada salah satu pemahaman yang salah selama ini. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen sudah datang kepada Tuhan, datang beribadah seperti cuma cari berkat, cari kesembuhan. Makanya ada gereja khusus, gereja kesembuhan. Ya, saya nggak usah sebutkan gereja apa itu, saudara pasti tahu. Ada cari, wah ini pasti nanti dapat berkat. Saudara pasti nggak akan mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya, ketika kita cari Tuhan lebih dahulu, yang empunya berkat itu, yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara pasti akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Jadi karena saya percaya dengan kita memiliki Tuhan yang sebagai sumbernya, maka semua kita akan mendapatkan segalanya yang kita perlukan. Kemudian kita akan lebih khusus lagi dalam Injil Matius 6 ayat 33. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita akan belajar lebih lagi setiap kata-kata yang ada dalam ayat ini, saudara. Yang kata yang pertama dikatakan adalah apa ya? Carilah, ya. Dalam bahasa aslinya disebutkan di situ seteo, ya. Apa itu seteo, saudara? Artinya ada cari dengan kesungguhan hati, cari dengan segenap hati kita, dan dengan penalaran. Nah, mengapa dengan penalaran, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah bicara tentang sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah sesuatu yang pasti akan digenapi. Bukan, saudara, sesuatu yang sifatnya fiksi, tetapi nyata bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ada film atau ya film lah di Timur Tengah, saudara, itu bukan kendi sih, yang diusap-usap, saudara, apa itu ya? Hah? Ya, film Aladin itu. Ya, istilahnya itu ya, bukan kendi sih. Teko ya. Ya, teko kalau bahasa Jawanya itu ceret, ya. Ya, ceret aja ya, gampang ya. Kalau teko kayaknya itu bahasa nggak tahu lah, teko ya, saudara, ceret. Ketika kita usap-usap, tiba-tiba, saudara, dari dalam teko itu keluar asap, ya. Asap naik, dan setelah itu berapa detik kemudian keluarlah jin baik, ya kan? Nah, setelah keluar jin itu, saudara, kemudian apa yang kita minta, jin itu akan siapkan. Ya, jadi kalau misalnya saudara saat itu pas jin keluar, kepada saudara minta, jin, aku mau minta mobil baru. Sering itu, saudara, tiba-tiba di dekat kita ada mobil baru. Terserah saudara mau minta mobil merek apa aja, pasti dikasih oleh jin. Ya. Kemudian pada satu saudara minta, saya mau beli rumah yang bagus, bukan 1 tingkat, 2 tingkat, tapi 10 tingkat, ya kan? Karena anak kita banyak, atau mungkin kita tinggal di keluarga besar, 10 tingkat jin. Akhirnya jin siapkan, saudara, rumah itu, dan di dekat kita muncullah rumah 10 tingkat. Saudara, itu adalah cerita fiksi. Ya, itu adalah cerita bohong. Itu katanya, ya. Itu katanya, nggak tahu kata siapa, itu adalah katanya. Tetapi kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu adalah ya dan amin. Kalau Allah kita berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhan keperluan, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan memberikan, menyediakan dari segala apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dari segala sakit penyakit kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, sakit kita pasti akan disembuhkan. Ya, jadi mari kita belajar cari dengan kesungguhan hati kita, cari dengan segenap hati kita, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya harus kita pahami dengan benar. Ya, harus kita mengerti dengan dalam, lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita cari dengan sebagian atau separuh separuh kebenaran. Tetapi sebaliknya, saudara, kita harus pahami sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Artinya, saudara, tanpa kebenaran ini, tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan bicara dengan Tuhan, tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan bisa jalani hidup ini. Makanya, saudara, terus cari Tuhan dalam kehidupan kita.
Belajar saudara andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Cari segala apapun saudara dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan, dengan sepenuh hati kita. Mari kita jadikan firman Tuhan ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi satu prioritas. Ya, kalau bicara tentang prioritas berarti sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kalau kita prioritaskan Tuhan dalam tengah-tengah pekerjaan kita, saya percaya pekerjaan kita akan diberkati Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, hubungan suami istri dan anak-anak kita, kalau kita menempatkan Tuhan pada posisi yang paling utama, saya pastikan keluarga kita pasti akan diberkati Tuhan. Keluarga kita pasti kita akan mengalami saudara quality time, saudara, kita akan merasakan satu sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya sharingkan saudara di ibadah-ibadah pemberkatan nikah, kita nggak akan bisa keluarga kita nggak akan bisa diberkati kalau kita nggak jadikan Tuhan paling utama tengah-tengah keluarga kita. Mustahil kita akan bisa, karena hidup yang kita jalani itu sebelum nggak mudah. Apalagi saudara masa transisi, saudara dalam masa pengenalan, masa pacaran itu berbeda dengan masa kita sudah berkeluarga. Itu bedanya udah 180 derajat. Nah, bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan, bagaimana kita menghadapi masa-masa, ya ada jenjang, ada masa-masa, saudara, tahun pertama itu masa honeymoon, masa-masa yang kita bisa menikmati indahnya tengah-tengah keluarga. Tapi masa tahun yang kedua, saudara akan menghadapi masalah. Masalah apa, saudara? Kita penyusuan diri, pencocokan diri, itu nggak mudah, ya. Makanya saya ada satu kalimat yang bagus sekali, ya, salah satu yang kemarin meninggal, saudara, Raditya Olwan, saudara, ini hamba Tuhannya khusus pakai di tengah-tengah anak muda. Dia berkata begini, jangan cari pasangan seiman. Nah, saudara kaget kan? Biasanya jangan cari pasangan yang tidak seiman. Tapi kalau dibilang jangan cari pasangan yang seiman, ya, nah saudara langsung bingung, ini maksudnya apa nih? Kemudian kalimat keduanya, cari pasangan yang se-amin. Artinya apa, saudara? Sama, ya, seperti itu. Ya, ini mungkin dikatakan akan lebih lagi. Pergumulan saya nggak tahu di tempat ini. Kita mungkin masih bergumul bersama anak muda, cari yang susahnya cari pasangan seiman. Tapi surat tahap kedua, ternyata walaupun sudah seiman, tapi itu nggak menjadi jaminan kalau kita nggak prioritaskan Tuhan dalam keluarga kita. Ada begitu banyak saudara keluarga yang akhirnya bercerai dengan masalah-masalah sepele. Kenapa? Gampang, sederhana. Karena nggak belajar utamakan Tuhan. Kalau engkau nggak bisa, saudara, mungkin saudara itu kalau misalnya ada masalah, saudara mungkin selama ini kita nggak pernah berdoa. Saya sama istri saya waktu pertama-tama berdoa bareng, saudara. Ya, itu memang ada satu dampak. Tapi lama-lama, jujur saya katakan, akhirnya udah doa sendiri-sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting kita utamakan Tuhan. Ya, ke gereja sebagai orang tua, sebagai bapak, ajak istri kita. Sebagai istri, saudara, ajak suami kita, jangan biarkan saja. Nanti akhirnya melayu menang dindi, saudara, ya. Kemana-mana lah seperti itu. Ajak, dorong anak-anak kita. Supaya saudara dengan kondisi seperti itu, kita akan merasakan di tengah-tengah keluarga kita ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan di tengah-tengah keluarga kita. Artinya apa, saudara? Belajar prioritaskan Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian kata selanjutnya dikatakan di situ apa? Kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah ditulis dengan kata basilia yang berbicara tentang kepemerintahan Allah yang meliputi undang-undang, yang meliputi aturan-aturan, meliputi hukum-hukum Allah, aturan daripada kerajaan Allah itu sendiri. Itulah saudara kerajaan Allah. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara Indonesia, saudara, kita punya dasar daripada negara kita yang dilambangkan dengan apa, saudara? Pancasila. Ada di situ ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau ada Jokowi saya dapat sepeda, saudara. Ya kan, hafal, saudara, belum tentu lah hafal, ya benar ya. Hafal, saudara. Ya, hafal, saudara. Pasti dapat sepeda, tapi nggak ada Jokowi, makanya nggak ada yang kasih sepeda seperti itu. Nah, di dalam 5 sila ini, saudara, kita harus patuhi.
Nah, di dalam sila itu saudara ada namanya Undang-Undang Dasar yang dibuat tahun 45, makanya disebutkan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada banyak pasal-pasal. Ya, di situ ada undang-undang, ada aturan-aturan yang kita harus patuhi, yang harus kita jalani sebagai warga negara yang baik. Itulah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, tetapi ingat saudara bahwa kita punya dua kewarganegaraan. Ya, yang pertama kita sebagai warga negara Indonesia, yang kedua kita adalah warga kerajaan Allah. Makanya dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi justru inilah sebenarnya yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan sesungguhnya, saudara? Karena kita warga negara Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, itu sifatnya sementara. Kita berkata 70 tahun masa waktu kita di dunia ini. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita meninggalkan akan dunia ini. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Dan di situ dalam kerajaan Allah itu saudara ada undang-undang. Ya, ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ada aturan-aturan saudara yang kita harus lakukan dengan setia. Ya. Ada pertanyaan iseng, saudara, ini iseng ya. Lebih mana kita mengutamakan aturan-aturan? Kan tadi ada dua kewarganegaraan kita ya. Lebih mengutamakan mana? Kita sebagai warga atau penduduk Indonesia, atau kita mengutamakan posisi kita sebagai warga kerajaan Allah? Kalau saudara jawab yang mana saudara? Ayo, yang jawab dapat sepeda saudara. Nanti Pak Awi yang siapkan, yang membelikannya ya. Yang mana saudara yang kita utamakan? Kita masih hidup dalam dunia ini loh. Yang mana saudara yang kita prioritaskan? Yang nomor 2. Yaitu apa? Nomor 2 tadi apa ya? Kerajaan Allah. Saudara, atau ada yang mau jawab saudara? Kita masih hidup dalam dunia loh Pak. Ya, kalau bicara kerajaan Allah itu sesuatu yang saya mau tanya, ada yang pernah ketemu Tuhan nggak secara langsung? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang mana dia yang kita utamakan saudara? Atau ada jawaban yang beda? Yang mana saudara? Atau saudara nggak bisa? Saudara bengong? Yang mana saudara? Hah? Ya, jawabannya pasti kita harus utamakan, prioritaskan aturan-aturan atau hukum-hukum yang Allah berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, kalau kita taat kepada pemerintahan Indonesia, karena kita sebagai warga negara Indonesia, belum tentu saudara kita taat kepada firman Tuhan. Tetapi saya pastikan kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pasti akan menjadi warga negara yang baik. Amin saudara. Ya, itulah aturan yang harus kita jalani. Jadi secara jasmani kita hidup di bawah undang-undang atau aturan saudara pemerintahan negara kita. Tetapi hidup secara rohani kita saudara ada di bawah hukum atau kerajaan Allah. Itu. Kemudian kata yang ketiga, saya lanjutkan lagi, yaitu kata kebenarannya. Kata kebenaran ditulis dari kata diakosune. Apa artinya diakosune ini saudara? Yaitu kebenaran di dalam Kristus yang tidak lain adalah firman itu sendiri. Ya, dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali dikatakan di situ, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, firman di sini bukan sekedar kita pahami saja, kita mengerti saja, seperti kalau kita melihat dalam perjanjian baru ahli-ahli Taurat yang sangat memahami betul akan hukum-hukum Taurat. Tetapi firman di sini bukan hanya sekedar, sangat penting memang kita belajar mengerti akan firman Tuhan. Sangat penting sekali saudara kita bacakan setiap ayat-ayat firman Tuhan, bahkan mungkin kita hafalkan kalau kita bisa menghafal. Ini sangat penting.
Tetapi yang lebih penting lagi adalah firman itu harus kita hidupi dalam hidup kita. Saudara, firman itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai hukum dan pegangan hidup kita sebagai warga kerajaan akan Allah. Ada banyak saudara orang-orang yang pintar pandai di depan mimbar bicara tentang kasih, tetapi realitanya, kenyataan saudara, kita mengampuni saja gak bisa. Betul gak saudara? Untuk kita melepaskan pengampunan saja susah banget. Maaf saudara, itu bullshit banget, bohong banget. Ya, maka kita harus hati-hati untuk itu bicara seperti itu. Saya nggak tahu di sini apa kita sudah semua lepaskan pengampunan. Kalau belum saudara, kita nggak akan bisa melakukan firman Tuhan bicara tentang kasih. Ya, kita masih simpan rasa dendam kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita ada kekurangan, saudara kita hakimi dia. Kita nggak bisa belajar rendah hati. Kita nggak bisa belajar untuk membuka diri kita untuk bisa menerima kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Kadang sangat gampang kita bicara, aku mau belajar merendahkan hati, aku mau belajar menundukkan diri di depan Tuhan. Maaf saudara, bullshit banget, saya harus katakan yang agak keras. Bohong banget saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar setiap kebenaran firman, karena firman Tuhan ajarkan kita harus belajar menundukkan diri. Kita harus belajar untuk mengampuni. Kita harus belajar untuk merendahkan akan hati kita. Kita harus belajar mengasihi kepada orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan akan hidup kita. Kalau kita nggak bisa lakukan seperti itu, saudara, kita nggak bisa mentaati apa yang menjadi ajaran firman Tuhan, aturan firman Tuhan. Tadi kan kita sebagai warga negara harus kita patuhin, kan? Betul nggak saudara? Ada sanksinya. Dan sama juga, kalau kita nggak bisa mematuhi apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, saudara, kita nggak akan mendapatkan berkat dalam hidup. Kita nggak akan bisa mengalami sukacita dalam hidup ini. Kita nggak akan bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Maka ketika kita diperhadapkan dengan orang mungkin sudah mengecewakan hidup kita, belajar kita doakan dia, belajar mengasihi, lepaskan pengampunan bagi dia. Saya percaya hidup kita akan mengalami ketenangan. Amin. Hidup kita akan mengalami sukacita. Kuncinya sudah gampang banget. Kenapa selama ini mungkin kita nggak tenang dalam hidup ini? Karena ada sesuatu yang kita belum bereskan dalam hidup ini. Ada sesuatu yang belum kita lepaskan, padahal harus kita lepaskan itu. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. Saya percaya di sini nggak ada orang yang masih musuh-musuhan. Amin. Yang suara kenceng mungkin tuh masih ada musuhan, saudara ya. Enggak ya, bercanda saudara ya. Ya, gampang saudara, kalau pengen hidup kita sukacita, lepaskan pengampunan. Urusan dia, mau dia berbuat dosa lah, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah berdoa buat dia, mengasihi dia. Kan Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya, kasihlah apa saudara? Musuhmu. Bukan kasihlah sahabat sejatimu, bukan kasihlah kepada saudaramu yang mengasihimu, tetapi firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Ya, harus kita hidupi, kita praktekkan sebagai hukum dan pegangan hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki integritas, saudara. Integritas itu bicara tentang bagaimana saudara kita belajar taat, bagaimana kita belajar tetap setia. Selalu saudara kita pegang teguh, bukan kadang-kadang atau kadang-kadang atau kadang-kadang tidak seperti itu. Kemudian kata di situ adalah kekudusan. Dalam ayat ini sudah meliputi kehidupan secara tubuh, ya, jiwa kita dan roh kita. Sehingga melalui kehidupan kita yang dalam ada tubuh, jiwa dan roh itu saudara, maka hidup kita akan menjadi kesaksian hidup kita, kesaksian hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Yesus naik, sudah dia berpesan apa sudah dalam kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa murid dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya sudah itu adalah pesan atau amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada kita umatnya, orang percaya. Intinya adalah, prinsipnya adalah hidup kita harus jadi berkat. Ya, ini saatnya saudara, bagaimana kita berlomba-lomba hidup kita bisa jadi berkat melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui sikap kita. Sudahlah hal-hal yang mungkin saudara kita nggak serak dalam hidup kita, nggak serak itu apa ya, nggak pas dalam kehidupan kita tinggalkan. Saudara, kita belajar mengasihi sehingga hidup kita akan jadi berkat.
bagi banyak orang yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sehingga hidup kita bebas daripada kebencian. Karena kita sanggup melepaskan pengampunan. Ya. Wahyu 4 ayat ke-6 dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ini kita bandingkan saudara, Wahyu 4 ayat 6. Ini LCD-nya lagi trouble, jadi saudara-saudara bisa lihat di Alkitab atau mungkin handphone saudara. Wahyu 4 ayat ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara, laut dalam Alkitab sering disebut juga kumpulan akan air banyak. Nah, air banyak itu tidak lain adalah berbicara tentang kumpulan dari segala bangsa, kumpulan dari segala kaum dan bahasa. Ya. Kemudian Wahyu 17 dilanjut ayat 15 katakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat, bangsa dan kaum, bahasa. Apa yang dimaksud dengan lautan kaca dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 6 tadi, saudara? Di sini adalah bicara tentang kumpulan-kumpulan orang-orang kudus, ya, yang di hadapan Allah begitu murni dan hidupnya tidak bercacat celah. Bening bagaikan lautan kaca dikatakan di situ adalah keadaan orang percaya yang sudah ditebus. Keadaan orang percaya yang kita sudah menerima akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah ditebus melalui tubuh dan darah daripada Kristus. Digambarkan seperti bening bagaikan lautan kaca. Dan bukan cuma keadaan kita yang bening sempurna tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan, tetapi sudah kelak dalam keadaan itulah kita juga akan dapat melihat Allah dengan jelas. Ya, kita bisa melihat Allah muka dengan muka. Saudara lihat, bandingkan waktu manusia pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka itu, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat indah sekali. Mereka bisa bertatap muka dengan muka karena nggak ada dosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, akhirnya hubungan kita jauh. Saudara, kita nggak bisa karena Allah kita adalah kudus. Tetapi saudara, melalui ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, maka gambaran hidup kita itu akan dipulihkan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Saya nggak usah jelaskan kata kudus, tapi saudara pasti mengerti akan ini. Saudara, tadi ada kaitannya juga. Kalau hubungan hidup kita ada sesuatu yang nggak beres, itu harus kita tinggal, harus kita buang, baru kita masuk tahap kedepannya, tahap selanjutnya. Kita adalah orang-orang kudus, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, arahnya nanti kita akan menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sempurna di hadapan Tuhan, maka kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Dan di situ kita bisa bertatap muka dengan muka. Satu kondisi yang luar biasa indahnya. Di situ tidak ada sakit penyakit, di situ tidak ada duka cita, di situ tidak ada masalah. Yang ada sebaliknya, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Yang penting adalah hidup kita harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah, 1 Korintus 13:12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nah, itu maksudnya karena memang kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih berjuang, kita masih bergumul dari segala apapun keadaan yang kita hadapi. Kita masih bergumul dalam kelemahan kita, dosa-dosa kita. Artinya saat ini kalau firman Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, hari ini pun kita harus belajar berubah di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan berakhir dalam hidup. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau bicara kematian nggak pandang usia. Ya, dalam 1 menit, bahkan 1 jam, bahkan ke depan nanti saudara bisa kita dipanggil Tuhan. Kita nggak mau pusing kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang paling penting adalah dalam kehidupan kita, persiapkan diri kita. Artinya apa, saudara? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, inilah waktunya, saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita berubah di hadapan Tuhan. Ya, kalau engkau masih ada sesuatu yang belum kau bereskan hari ini, saya percaya Tuhan pasti akan berikan kekuatan buat kita, supaya kita akhirnya sudah semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3:2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah yang tetap kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Kita pengen kan berjumpa dengan Tuhan, amin saudara.
Tapi satu harus kita lakukan, harus kita rubah dalam hidup ini. Ya, itulah keadaan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah dan tubuh daripada Kristus, sehingga kita mengarah kepada hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Memang hari ini kita belum sempurna, tapi melalui ketaatan kita. Ya, tadi bagian kedua atau tiga tadi, kita memiliki integritas dalam hidup ini. Integritas saya bicara tentang keadaan, nggak dipeduli dengan keadaan yang ada. Tapi namanya kita, kalau kita tetap setia, komitmen setia, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Itu. Kemudian yang terakhir, kalimat terakhir dikatakan apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini bagian yang enak, saudara ya. Ini bagian kita mendapatkan berkat. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ada pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, saya percaya jika kehidupan kita benar-benar tunduk, ya, benar-benar kita tunduk kepada pemerintahan Allah dan hidup menurut kebenaran hukum daripada firman Tuhan, aturan-aturan firman Tuhan, segala perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka semua yang kita perlukan, ya, mengenai makan, mengenai minum, pakaian dan segala sesuatu yang kita butuhkan, itu pasti Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kata ditambahkan di sini terus dari kata protitemi. Artinya apa, saudara? Protitemi ini yaitu ditambahkan berulang-ulang, jadi nggak akan pernah habis. Ya, hari ini kita ditambahkan berkat Tuhan, besok kita akan ditambahkan lebih, dan besok saudara bisa lihat, ya, hidup kita akan bisa menerima akan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita akan hidup di dalam kelimpahan, sehingga melalui kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya Tuhan memberikan nasihat pada ayat 34 dalam Matius pasal 6 tadi kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kesusahan yang dimaksud di sini adalah mengenai perkara jasmania, mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul pada hari itu, ya, pada saat itu. Nah, nasihatnya di sini adalah jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi untuk hari esok. Nanti hari esok itu ada kesusahan sendiri. Makanya sekarang hari ini ada kesusahan, tapi belum tentu besok itu, saudara. Kita menghadapi itu. Dan jangan menambahkan masalah esok hari. Kalau kita terus berpikir, wah besok lebih berat, sekarang aja berat, besok pasti lebih berat. Wah, hidup kita akan down, hidup kita akan semakin hari akan semakin, ya, turun dan turun. Akhirnya apa, saudara? Kita menjadi orang yang frustasi, kita menjadi orang yang putus asa. Tapi saudara yakinlah kalau hari ini Tuhan akan berikan jalan keluar, besok pun Tuhan akan berikan jalan keluar. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan, besok pasti akan diberkati Tuhan, bahkan lebih dan lebih lagi. Ya, kata khawatir di sini tulis dari merimo, yang artinya apa, saudara? Gelisah, mencemaskan kepada hal-hal yang belum terjadi. Dan semuanya itu akan berlalu, ya, jika kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Cari dulu sumber dari segala sumber berkat itu. Cari dari segala sumber kehidupan. Ya, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Selama hidup kami Tuhan, selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi katakan kaulah segalanya. Oh,
Terlebih lagi melalui tubuh dan darah, roti dan anggur sebentar kita terima. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan sebenarnya sudah siapkan berkat yang luar biasa atas hidup kita. Tuhan sebenarnya sudah siapkan satu kehidupan baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam usaha kita, baik dalam keluarga kita. Di situ ada berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan sudah siapkan sebetulnya. Tetapi selama ini mungkin kita dibutakan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita dibutakan dengan sesuatu yang sebenarnya di luar akan kehendak daripada Tuhan. Makanya berkat itu belum kita terima hari ini. Makanya sukacita, damai sejahtera itu belum kita terima, belum kita dapat sampai hari ini. Oleh karena melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan baik atas hidup kita. Tuhan sangat mempedulikan hati hidup kita. Saudara, apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kita, itu nomor 2. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini, utamakan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih beri sampai hari ini, sampai detik ini, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin, supaya kita boleh melihat, bahkan bukan yang melihat, kita akan menerima berkat yang luar biasa itu disediakan dalam hidup kita. Kita akan raih berkat itu ketika kita belajar menundukkan diri, ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan atas kehidupan kita, belajar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janji firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepada. Buka hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau sangat mempedulikan atas hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami berkumpul dengan berkat, kami berkumpul dengan masalah, bahkan Tuhan kami berkumpul dengan sakit penyakit. Inilah hidup kami. Tapi kami percaya tidak ada satupun keadaan yang kami hadapi tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan jauh lebih mengerti akan kehidupan kami. Tuhan jauh lebih mengerti akan segala apapun jadi kebutuhan keperluan kami. Kau belajar membuka hati kami. Dan Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, kalau kembali kami diberikan kesempatan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Kristus yang kudus, yang suci. Dan kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan akan iman, percaya, pengharapan kami. Bahkan ketika kami minum darah melalui anggur yang kami terima, kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan dari segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan pengampunan Tuhan turun atas hidup kami, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Kristus. Memakai hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau persiapkan, percaya pada pagi hari itu melayani. Tuhan pakai setiap mereka, sehingga melalui pelayanannya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terima kasih Bapa. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Mari terima roti dan anggur, jangan kita makan dan minum terlebih dahulu. Kita akan berbuat bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, rencana indah bagimu, di setiap jalan hatimu haus dan lapar, katakan kaulah segalanya. Di dalam hidupku,
bagian anggur, saya kita pakai berdiri. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, Allah segalanya, Allah segalanya. Di dalam hidup kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran itulah bagian kami. Allah yang kupandang, Allah yang kupandang selamanya, selama hidup. Oh kasih, mari sampai kita angkat roti dan kepala kita. Jadimu memuliakan, sekali katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu bagianku. Allah yang kupandang, Allah yang kupandang selama hidup. Kami mengasihi Engkau, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari yang percaya kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkan akan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita, percaya dan yakin melalui darah daripada Kristus, segala kelemahan, sakit, penyakit kita melalui bilut-bilutnya akan dipulihkan, akan disembuhkan dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bukankah cawan anggur yang kita angkat atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Sukacitaku penuh, bermakmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan kuasa-Mu. Bermakmur
Kami percaya ketika kami mencari sesuatu yang utama dalam hidup kami, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Kau tambahkan atas hidup kami. Apapun jadi pergumulan kami, masalah kami, Kami percaya Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan atas hidup kami. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan menjadi sumber penyembuh dari segala kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun yang kami hadapi. Dan Tuhan pasti akan memberkati atas hidup kami. Kau tahu akan setiap hati kami Tuhan, Kau tahu akan setiap kerinduan kami. Ketika kami datang pada pagi hari ini, kami belajar untuk memberikan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami belajar mempersembahkan tubuh kami, belajar mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, jadi satu persembahan yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan mungkin pagi hari kami datang dengan segala pergumulan kami, tapi ketika tengah-tengah keadaan itu kami cari Tuhan terlebih dahulu. Dan kami pastikan ketika kami tinggalkan tempat ini, kami akan pulang dengan bawa berkat daripada Tuhan. Hidup kami akan dilepaskan, hidup kami akan diberikan kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Kekuatan Tuhan akan semakin nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kepedulian-Mu atas hidup kami manusia yang berdosa. Sehingga Kau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami terus menceritakan akan kasih-Mu melalui hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, bahkan keluarga besar kami, bahkan dengan tetangga kami Tuhan. Sehingga melaluinya mereka pun mendapatkan kasih Tuhan, mereka boleh mendapatkan, merimakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami yang